sekarang kita bagian webhooknya. Kita copy paste yang aksi. Yang ini Android pemesanan. Kita buka. Nah, di sini ada baca pemesanan, kita copy paste aja. Copy paste di bawahnya. Else if, kemudian menjadi baca DTL pemesanan. Kemudian ada beberapa yang perlu kita lakukan, seperti ini pemesanan. Ini juga ID pemesanan. Kemudian kita hapus yang ini, jasa respon segala macam. Oke. Jadinya kita cukup pakai ID pemesanan aja. Kemudian ada juga jasa respon array yang kedua. Kemudian cek pemesanannya kita ganti jadi cek detail pemesanan. Begitu juga yang bawah-bawahnya. Nah, kemudian yang kita lakukan setelah itu adalah mengubah query-nya. Yang tambah itu yang ini. Jadi kita tadi selain kuantitas lain ada juga namanya butuh CHP, C nama pelanggan. Kemudian ada juga butuh alamat sama yang kecamatan. Nama kecamatan itu perlu ya, karena di tabel pemesanan detail itu hanya adanya ID kecamatan. Kemudian pesan dari pembelinya, total harga produk, tot harga produk, kemudian ongkirnya, berapa sih ongkirnya, kemudian foto bukti transfernya itu juga perlu. Kemudian ada juga M kecongkir sekarang, jadi kita butuh nama kecamatan itu dari sini, M kecongkir, namakan D. Kemudian apalagi? Oke, tambahkan lagi relasinya N B ID kecamatan. Kecamatan itu adanya di tabel pemesanan dan dia itu sama dengan ID kecamatan dari kecongkir. Jadi mereka ini sama ya. Kalau beda nanti nggak detect nanti. Kemudian N apalagi ID kecamatan N. Ininya pakai ID pemesanan sekarang, bukan pakai ID pelanggan lagi. Jadinya yang pemesanan itu aja yang muncul. Kemudian filter status segala macam itu nggak pakai lagi. Yang pakai itu cukup group by. Mana group by? Nah ini group by ID pemesanan. Yang ordernya nggak usah lah, karena dia itu hanya satu datanya. Kemudian oke, ini juga udah. Nah, ini juga ada parameter tambahan ya, ada total harga produk, ada ongkir tadi ditambahin aja kayak gini. Total harga produk. Kemudian C total harga produk, kemudian C ongkir, kemudian C ongkir juga. Nah, kemudian apalagi yang kita ubah? Yang kita ubah itu yang di sini, cek produk pesan. Oke. Jadi tadi itu udah sampai sini. Kita tambahin lagi di bawahnya. Q cek produk pesan. Ini bisa copy paste juga dari sini ya. Copy paste aja. Kemudian taruh di bawah ini. Jadi dia sudah baca data yang pertama, data yang kedua sekarang. Q cek DTL pesan. Oke. Masukin aja kayak gini. Cek fraud pesan sekarang jadinya. Ada apa aja? ID produk segala macam ya. ID produk dari tabel produk. Kemudian C nama produk. Kemudian cover produknya itu ada di halaman produk. Kemudian harga produknya kita pakai harga yang saat dia pesan, yaitu di pemesanan detail. Kuantitasnya juga ada di situ. Kemudian T tot harga. Kemudian rating juga ada dua ya. Kita pakai yang pemesanan detail. Yang di produk itu rating rata-ratanya. Kemudian reviewnya. Nah, produk A. Kemudian T pemesanan detail. Kita kasih namanya B. Kemudian apalagi? Oke, kita link ID produk sama dengan where ID produk sama dengan B ID produk. Itu aja kayaknya relasinya ya. Oke, dan ID pemesanan sama dengan apa? Nah, ID pemesanan adalah ID pemesanan. Order by, oke. Jadi kita perlu urutkan datanya.
berdasarkan harga satuannya dulu. Kalau harga satuannya yang paling murah, misalkan kita pakai ID, takutnya nanti yang munculnya di sini yang pertama kali itu bubble wrap ya jadinya. Nah, aneh ya. Jadi taruh aja kayak gini. Baru kemudian kita tambahin namanya row tadi. Row MySQL apa ya tadi? Nah, ini copy paste lagi. Copy paste. Kemudian ubah row, ini biarin row aja nggak apa-apa sebenarnya, tapi biar nggak bingung kasih aja row 2 ya. Geser respon 2, row 2. Nah, kemudian kita ambil aja yang perlunya. Ininya cek prot pesan, kemudian kita ubah D pesan, itu nggak ada D pesan lagi ya, yang adanya C harga produk, harga satuannya. Kemudian ini juga sama, jadiin rupiah. Kemudian total harganya juga jadiin rupiah. Ongkirnya di mana? Ongkirnya sudah ya di atas tadi, cetot harga. Oke. Kuantitasnya nggak usah diubah untuk rupiah lah, nah emang nggak diubah ya. Kemudian geser respon 2, kemudian ini juga res cek pemesanan detailnya sesuaiin sama yang di sini. Kalau di sininya maunya dia itu res cek apa tadi, res cek detail pemesanan, di sini juga res cek detail pemesanan. Kemudian kalau ada 2 responnya, berarti kalian perlu tambahin juga. Misalkan di sini tadi itu apa tadi ya, di sini. Di sini res cek prot pesan. Berarti sini juga res cek prot pesan dengan nilainya itu geser respon 2. Nah, gitu ya. Udah benar belum? Res cek prot pesan. Oke, benar ya. Kemudian oke, maaf. Pemesanan tidak ada, barangkali dia dihapus oleh adminnya, terhapus gitu atau datanya hilang ya. Kemudian apalagi? Oke, barulah coba kita jalanin. Nah, kita coba pilih pemesanannya. Ini ada error value none, ini biasanya dari PHP-nya. Jadi silakan kalian ke PHP yang pemesanan tadi. Kemudian kalian coba di komentar aja selain aksi yang kita lagi fokusin. Yang kita lagi fokusin ini yang itu ya, detail pemesanan ini. Kita coba sekarang. Nah, kita coba refresh sekarang ini pemesanan Android pemesanan yang sini ya. Bentar. Nah, di sini ada localhost webObis apa. Kemudian kita lihat undefinite ID pemesanan. Berarti ID pemesanannya ini udah bener belum sih? Udah ya, ID pemesanannya dari servernya, dari Androidnya udah ada. Kita isi 1 aja. Kalau isi 1, kita lihat di sini juga ada nggak sih pemesanan dengan ID 1? Ada ya. Nah, coba refresh lagi. Use non kolom B C harga produk in fill list. Nah, ini kita lihat yang mana sih? B C HRG produk. Nah, hanya ini doang. B CHGR produk. Ada nggak sih? Mana ini B-nya ya? Nah, nggak ada B-nya, berarti kita kasih B spasi. Baru kita coba refresh lagi. Nah, baru muncul. Kalau udah muncul kayak gini, kita balikin. Ininya sudah kita balikin. Ininya balikin, hilangin komentarnya. Kemudian ini juga balikin. Baru disimpan, baru kemudian di refresh. Muncul ya. Nah, ini ada 28.000, subtotalnya kok 0. Nah, kenapa sih subtotalnya 0? Ini udah benar belum 0? Kita lihat subtotalnya itu dia pakai apa? Tot harga, C tot harga, harga produk, row rupiah. Nah, kita lihat total harga rupiah, total harga. Total harganya harusnya ada lah ya di sini ya. Ada nggak di sini sih? Ada ya, total harganya 24.000, 16.000. Nah, yang jadi masalahnya kenapa sih ini 00? Kita lihat di codingnya, yang bagian detail pemesanan adapter. Ini ada kita salah taruh kayaknya. Yang harga produk TV subtot total harga. Kalau di sini kita pemesanan total harga juga. Itu ya, total harga.
harganya taruh di sini tadi, TV subtot total harga, harusnya sih nggak masalah ya. TV harga prod udah, subtotalnya ke 0 bisa. Kenapa di situ cetot harga, di sininya cetot harga, benar nggak sih cetot harga? Oh iya, ininya row 2 ya, row 2, bedain row 1 sama row 2. Kalau row 2 tadi yang ini, kalau row 1 yang ini beda bahasan, nggak ada produknya. Kita coba refresh. Nah, muncul ya. Nah, baru benar. Kemudian ini kita zoom, bisa. Kemudian ininya nggak bisa dikasih rating, ini bisa ditekan, bisa munculin halaman produk dari halaman detail dari produk itu. Cuman prosesnya nggak lama ya, karena emulator ini RAM-nya hanya 1,5 GB. Kemudian kita coba yang capture doang. Ada. Nah, kalau ini kalian perhatikan, kalau kita buka di emulator, dia langsung scroll ke bawah ke ini. Nah, langsung ke bawah ini bisa kita ketik itu ya, meskipun dia enable-nya false, bisa langsung keyboardnya kita ketik. Nah, ini kita perlu hilangin dulu keyboard yang ini, dan kita harus taruh fokusnya di atas. Gimana sih caranya? Nah, di sini ada, silakan kalian ikutin. Tambahin aja namanya txt dummy. Dummy-nya di mana? Di activity pemesanan detail. Itu dia bisa ke ini, bisa langsung ke bawah ini, karena dia itu edit text-nya mulai dari sini ya. Di atas ini nggak ada. Ada edit text di bawah, langsung aja fokus ke ini, otomatis dari studionya seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu ngakalinnya dengan menambahkan edit text, namanya txt dummy aja kasihnya. Taruh di mana? Taruh di atas swipe atau di bawah constraint ini. Kita namakan aja dia namanya txt dummy. Kemudian kita bikin dianya, ininya ke sini, ininya ke sini, ininya ke sini. Nah, gitu. Jadi dia itu intinya ketutup ya, ketutup sama ini, usahain. Nah, kemudian apalagi nggak masalah yang lainnya. Txt dummy. Nah, gitu. Oke, ini juga udah tadi. Kemudian di detail pemesanan kita tambahin sebelum connect DB itu kita tambahin namanya get window set soft input window manager layout param soft input state hidden soft input state hidden. Nah, kayak gini agar keyboardnya nggak muncul dulu sebelum pelanggannya secara sadar dia milih yang ulasan, misalkan statusnya udah selesai. Kemudian ini juga untuk mengantisipasinya, tambahin aja scroll seperti ini ya. Scroll yang seperti ini taruhnya di sini, JSON array 2. Nah, scroll smooth to scroll 0,0, jadinya dia langsung ke atas. Kalau kita jalankan lagi, saya coba running, tunggu ya. Nah, ini udah. Kita coba sekarang apakah dia masih ke atas. Enggak ya, dia langsung ke sini dan keyboardnya nggak muncul sebelum kita tekan ini. Nah, sekarang apa lagi? Oke, sekarang kita ngasih yang ratingnya. Misalkan mau ngoper dari sini, yang adapter ini kita mau oper untuk yang koneksi database ke utama kita. Tambahinlah awal mulanya di detail pemesanannya yang kayak gini. Pastiin ada ya, float RATB, ID PRODB, itu pastiin ada. Kalau ada, itu kita lihat sekarang ke adapternya, adapter yang ini. Oke, tambahin aja yang seperti saya minta ini. Jadinya kita ngopernya menggunakan array float, namanya product rating, titik koma, dan sebagainya.
Biar nggak lama-lama, saya ambil aja dari sini ya. Nah, di sini ada. Nah, setelah itu kita nambahin apa lagi? Oke, tambahin di dekat namanya dekat konstruktor ini. Konstruktor nggak sih? Oh ya, konstruktor. Jadinya awal mulanya dia dideklarasikan ukurannya itu adalah array list-nya. Misalkan adapternya itu ada 5, berarti produk ratingnya itu ada 5 elemennya, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian sebagai nilai awalnya produk ratingnya itu dikasih 5 semua, ulasannya dikasih 0 semua. Itu awal-awalnya. Jaga-jaga nanti pengguna langsung tekan tombol ulas, nanti nilainya langsung 5 sama 0 aja. Kalau nggak gini nanti dia nilainya 0. Nah, selanjutnya apa lagi? Oke, kita kasih coding untuk yang apa sekarang? Yang untuk yang IMG Dashboard. Oke, di sini kita kasih posisi dulu, karena kalau kita pakai posisi di dalam listener itu nanti dia error karena dia parameternya di sini. Jadi kita apa ya, bisa taruh di tempat lain dulu sama dengan position, kemudian baru holder titik rat ulas titik set set on rating ya. Oh ya, set on rating change bar and away enter. Nah, baru kemudian produk rating posisi sama dengan ya rating bar itu berapa sih nilainya, ratingnya yang ditekan oleh pengguna. Nah, gitu. Kemudian sama juga yang edit text sekarang. Edit text yang txt ulas. Txt ulas add text change listener and away text voucher, kita yang after textnya. Jadi setelah selesai ngetik, ulasan produknya menjadi nilainya sama dengan yang di gimana? Dengan yang di holder ini. Holder txt ulas get text to string koma. Nah, gitu. Selanjutnya apa lagi? Oke, selanjutnya tambahin method get ini. Oke, dia kalau dipanggilnya pakai yang di term pemesanan ini, nanti dikembalikan lah ya sama yang manggilnya. Jadi kita gunakan ini. Berapa sih nilainya? Nah, produk rating dikembaliin lah ya, posisinya posisi ke 0 misalkan. Kemudian juga yang produk ID produknya yang ini posisi berapa. Kemudian kita tambahin apa lagi? Tambahin yang ini for-nya. For di sini. Nah, pas pertama kali adapternya dibikin di view holder di sini, itu dia langsung ngisi nilai ID produknya. Misalkan ID produk yang untuk yang 0 itu ID produknya berapa sih? Nah, ID produk indeks 0 berapa sih? ID produknya misalkan 5. ID produk yang indeks ke 1 berapa sih? ID produknya 7 misalkan. Jadi ya dia langsung pas pertama kali dia dijalankan ya. Selanjutnya apalagi? Nah, di detail pemesanannya yang ini pastiin ada. Kemudian barulah kita deklarasi juga layaknya yang di adapter tadi. Di sini juga kita deklarasikan. Nah, di mananya tadi? Di dekat scroll. Nah, ini. Jadi sama seperti yang adapter, di sini juga kita perlu deklarasi. Deklarasinya itu kita taruh di setelah baca-bacanya selesai. Di sini. Nah, di sini aja. Jadinya setelah ini selesai, udah dapat semua. Berapa sih maksimalnya? Berapa sih elemen terakhirnya? Nah, dapatlah size-nya, baru tahu berapa elemen. Kemudian selanjutnya barulah kita ke sini. Tambahin listener. Listenernya di atas get Windows. Nah, ini. PTN ulas set on click listener. NEW spasi enter. Kemudian kita kasih yang perulangannya sama kayak tadi, kayak for. Nah, dianya. Nah, yang ini. Jadi ini sama kayak tadi. Adapter ini 11-12 sama array list ya. Kalau array listnya 5, adapternya biasanya juga 5. Jadi 0, get item count-nya berapa sih? List data size-nya. Nah, di sini ada dapatlah berapa. Kemudian rat ke DB.
ini misalkannya 0, dia ngecek juga yang product ratingnya 0, get product ratingnya yang product ratingnya 0 sama 0 gitu. Kemudian juga yang lain-lainnya berapa sih nilainya, jadinya dioper, adapternya ini dioper ke sini, jadi nanti baru ke servernya. Kemudian panggillah koneksi DB, beri ulasan. Jadinya dia itu ya, nggak pakai if mau kosong, mau ratingnya 5, mau ratingnya 1, nggak masalah, itu suka-suka pelanggannya lah. Kemudian jika setelah ini barulah kita ke namanya di sini. Nah, di sini di paramput. Bedanya kalau sini dia jika aksinya adalah if aksi equal in case adalah beri ulasan, maka dia ngirim juga array-nya yang ini AL per pesan. Bentar ya, di sini. Oke. Jadinya dia ngirim juga array tadi, array produknya ratingnya berapa, untuk ID itu, dan ulasannya apa, dan ukurannya juga. Ini biasanya untuk limitnya, misalkan 0 sampai dengan 5. Kalau nggak ada ini nantinya bingung jadi komputernya menentukannya sampai berapa for-nya sana. Nah, ini juga sama, rating produk underscore i 0 underscore 1 underscore 2 dan seterusnya sampai dengan size-nya, misalkan 5, berarti dia 0, 1, 2, 3, 4, dikirimlah ke server sono. Kemudian oke, yang lainnya ini nggak masalah, harusnya cuma ngasih judulnya aja. Judul misalkan string judul sama dengan membaca data detail pemesanan. Ini copy paste sini. Nah, ini kasih judul kayak gitu. Kemudian baru juga kita kasih if aksi equal in our case baca beri ulasan sama seperti tadi. Nah, beri ulasan, baru kemudian judul sama dengan memberi ulasan produk. Nah, gitu. Kemudian baru juga kita kasih LC. Ini kan tadi kan aksinya aksi baca. Kalau saya mau aksi beri ulasan, berarti pakai else if di sini. Else if aksi equal in our case beri ulasan, maka lakukanlah di sini. Ini mirip sama yang itu ya, apa ya, coba di produk di halaman. Kalau dia berhasil dia nutup itu di mana kemarin itu ya, di halaman ubah profil kali. Nah, di sini kita copy yang ada, yang dia kalau berhasil dia nutup. Kita coba. Ini aja nggak apa-apa. Copy, kemudian paste di detail pemesanan. Paste finish affinity, dia itu pakai TOS, ininya main activity, kemudian ininya pemesanan. Jadi dia itu ya nge-refresh balik ke halaman sebelumnya, tapi di refresh kondisinya. Kemudian dikasih juga TOS biar dia tahu apa sih hasilnya, sukses nggak sih. Nah, munculinlah TOS. Jangan tutup sendiri halamannya tapi nggak ada pesan apa-apa, biar penggunanya nggak bingung. Thanks long gitu. Kemudian, nah barulah kita kasih ulasannya. Kita ke pemesanan PHP lagi. Kita sekarang copy paste. Nah, else if-nya ini kita copy paste boleh. Ini ini aja, boleh aja ya. Copy. Kemudian paste di sini. Kemudian kurung awal, ininya taruh. Kemudian beri ulasan. Nah, di pemesanan sama ada array ID produk segala macam. ID produk array ada beberapa macam, ada array rating, ada array produk, ada array ulasan. Nah, semuanya diambil dari itu ya, dari yang dikirim. Kemudian juga ada ukuran. Ukuran inilah yang tadi itu yang dikirim dari Android. Post ukuran juga namanya. Nah, baru kemudian kita pakai for array post, array segala macam, expose array produk underscore 0 underscore 1 yang kayak tadi. Bentar ya. Nah, biar nggak lama saya copy dari yang sudah ada tadi. Nah, ini pakai for
forehead tadi. I sama dengan 0, mulai dari 0 sampai dengan dia kurang dari ukuran. Kalau ukurannya 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian array push, masukin yang dari Android ke sini. Intinya dipindah-pindahin lah intinya. Nah, setelah itu barulah kita kasih namanya lagi, perulangan lagi. Perulangannya di sini, nah ini. Nah, query update rating. Jadinya pemesanan detail, ratingnya sesuai yang ini. Misalkan ratingnya yang 5. Ratingnya untuk ID produk 2 itu nilainya 5. Reviewnya maknyus misalkan. ID pemesanannya misalkan ID pemesanannya 1. Jadi untuk pemesanan 1 dengan ID produknya adalah 1, dikasihlah ratingnya sama ulasannya apa, sesuai 3 ini. Begitu juga sama yang lainnya, ukuran. Berarti kalau ini indeks ke 1, tadi kan indeks ke 0, indeks ke 1 misalkan ID produknya 5, berarti produk ID 5 dikasihlah ulasan sama ratingnya sesuai yang dari pelanggan pesan tadi. Begitu juga yang lainnya, yang ini ada Q update rating sama yang ini respon. Nah, ini saya taruh dulu. Oke, ini dianya, ada produk. Nah, ini juga ada LC-nya. Misalkan query yang ini gagal. Misalkan saya C-rate-nya saya tulis C-rating. Itu otomatis query-nya salah, muncullah pemberian rating gagal. Coba lagi beberapa saat. Kalau dia sukses, ya ini, maka dia rekam jam, tanggal, jam, menit, detik saat ini jam berapa. Kemudian pemesanannya diubah. Pemesanannya statusnya yang ini tadi pemesanannya diubahlah statusnya menjadi dinilai. Itu ya. Kemudian tanggalnya juga berubah. Yang ini menjadi berubah, bukan 12.31 lagi, tetapi sesuai yang tanggal hari ini, yaitu 18 Januari. Kemudian ID pemesanannya itu oke, hanya untuk ID pemesanan yang dipilih, misalkan 1. Kemudian kita ngitunglah rata-ratanya. Misalkan ya, produk itu diupdate. Misalkan kita pada produk ini ada es krim. Nah, ada es krim. Ini masih 00 jumlah ratingnya, jumlah jualnya. Misalkan di sini saya kasih nilainya 2, otomatis dari satu pelanggan itu nilainya 2 rata-ratanya. Misalkan ada pelanggan lain ngasih nilainya 3, berarti 2 tambah 3 dibagi 2, 2,5. Itulah nilainya nanti yang es krimnya. Untuk yang es krim yang di sini 2,5 dari 2 orang reviewer atau pemberi nilai. Ini ada penjelasannya di PowerPoint, bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini udah saya kasih ini ya, ratanya berapa. Intinya dia itu harus ratingnya selain 0 ya. 0 ini belum dikasih rating intinya. Jadinya yang selain 0 yang dikasih ratingnya. Kemudian oke, sekarang kita buka aplikasi web. Kalau keadaannya terlogin, silahkan kalian logout dulu, kemudian login lagi, buka Stomy 1, 2, 3, 4, kemudian masuk, kemudian data data pemesanan yang diprosesnya kita ubah dulu menjadi dalam pengiriman. Nah, dalam pengiriman kita ubah menjadi selesai, biar jumlah penjualannya bertambah. Bisa jumlah penjualannya di sini bertambah, ini sesuai prosedur ya, dia nantinya bertambah 1, 2, nah gitu. Kemudian setelah selesai, barulah kita buka di aplikasi Android. Kita coba ya, kita coba running. Terminate. Pemesanan. Ya, selesai. Nah, ini bisa kita atur mau kasih ratingnya berapa, 32 misalkan. Hore, enak. Nah, yang ininya kita bisa kosongin aja sebenarnya ya. Kosongin misalkan saya kasih sensor dasar penipu. Nah, gitu. Saya kasih ulasan
end of input at character 1. Kenapa ini? Nah, ini biasanya kita lupa Ctrl S di sini ya. Saya simpan dulu ya, file, save. Tadi itu nggak ketekan kayaknya. Saya coba. Nah, baru dia bisa. Selamat, berhasil. Jadinya ininya dinilai. Dan kalau dilihat lagi, nah, di sininya sudah ada hore enak, dasar penipu. Nah, gitu ya. Nah, itulah dia udah selesai ratingnya. Sekarang yang menampilkan penilaian produk itu di halaman detail produk. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menampilkan penilaian dari pelanggan-pelanggan lain di halaman detail produk. Sekarang kalian ke sini, kalian copy adapter pemesanan detail, copy paste, ubah menjadi adapter ulasan. Kemudian kalian ubah ini nilai harga. Nah, ini kalian hapus hingga TV subtotal. Nah, hapus dulu. Kemudian kita LBL ulas sama TXT ulasnya dihapus juga ya. Oke, dihapus juga. Nah, selanjutnya pindahkan V6-nya di bawah rak ulas. Jadilah seperti ini ya, mula-mula. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan card view di kontainer itu ada namanya card view. Kita pindahin di atas IMG DAVProt. Nah, kemudian kita ubah propertinya. Jadinya CV BG foto. Kemudian kita atur jadinya 75 dp. Kemudian apalagi? Kemudian gravity-nya center. Gravity-nya tengah-tengah gitu, center. Kemudian wax-nya 0, kita nolkan. Kemudian corner radius. Corner radiusnya kita kasih dia agak gede ya, 50 dp itu agar bulat sempurna. Nah, ini ada kayak putih-putih gitu. Kemudian kita kasih elevation kayaknya. Elevationnya kita atur jadi 0 juga. Oh ya, jadi 0 aja. Kemudian ininya kita pindahin ya, gambar yang ini ke dalam card view. Kemudian kita ubah gambarnya. Jadinya IMG foto, current file. Kemudian ininya ubah menjadi foto saya misalkan. Foto saya. Nah, jadi bulat-bulat ini. Kemudian jadi melingkar. Apalagi fit XY boleh, center crop boleh juga, bebas lah. Nah, kemudian yang kita lakukan linear layout horizontal, linlay nama, tambahin di sini ya nama produk itu. Kemudian kita kasih linlay nama, kemudian kita kasih ininya wrap content, ininya jadi backgroundnya jadi merah 700. Kemudian conventional padding segala macam kita kasih. Nah, kemudian kita kasih apa lagi? 5 dp udah. Pindahkan TV nama prod ke dalamnya. Kita namakan TV nama prod ini menjadi TV NM review. Current file. Kemudian backgroundnya hapus juga. Kemudian wrap content biar bisa taruh sebelah kanannya. Kemudian ininya nama pelanggan, sensor. Nah, itu. Kemudian kita kasih white bold. Nah, kemudian tambahin juga sebelah kanannya untuk tanggal dia reviewnya. Kemudian kita tambahkan dia TV TGL ref.
project file nggak apa-apa karena dia kayak ada duanya belakangnya. Kemudian wrap content tgl ini kita kasih yang mungkin paling panjang mungkin ya, 2001 gitu. Kemudian text nya ini taruh paling kanan. Kemudian yang lainnya color white segala macam biarin. Nah, tinggal seperti ini. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya text view di bawah ini tambahin aja text view-nya di bawah nilai ini ya. Nah, itu. Kemudian kita atur menjadi tv ulas current file faktor. Kemudian kita kasih mesh parent wrap content. Kemudian ininya padding start padding end nya sama 5dp biar nggak terlalu kanan sampai terlalu kiri. Kemudian teksnya kita kasih awal mulanya tidak ada ulasan gitu, tidak ada ulasan kata-katanya. Selanjutnya kita kasih juga karena dia itu mungkin bisa panjang, ini sininya justification-nya kita kasih bentar ya, di sinilah justification interword kayak gitu. Selanjutnya apa lagi? Interword juga udah apa 5dp tidak ada ulasan. tv ulasnya di sini. Kemudian activity detail product ini kita perlu tambahin apa? Kita perlu nambahin recycle view tv ulas di bawah cv dash. Nah, di sini ada, tambahin aja ya recycle view. Coba tambahin di sini, bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, tambahin di linear layout dulu. Ininya pindahin di atas, ininya juga pindahin di atas. Ya, seperti ini. Nah, gitu. Kemudian, apa yang kita ubah? RV ulas. Kemudian ininya 15 dp, kasih jarak, margin top 15 dp. 15 dp ininya margin top, margin bottomnya 60 dp. Nah, yang CV dash nya barulah kita hapus yang margin bottomnya, jadinya sesuai kayak ini, 60 dp nya hapus. Jadinya nanti kalau diperbesar dianya seperti ini. Nah, yang ininya nggak menutupi yang ini nanti ya, itu dikasih 60 dp. Kenapa? Kemudian ininya juga scroll itu kalian pastiin jadiin nested scroll view. Nah, itu nested scroll view, dan pastiin yang ininya recycle view yang kita tambahin tadi kita aktifin. Nested scrolling ini kita hapus biar dia muncul langsung semuanya, apalagi sekarang. Nah, kita ke coding. Sekarang kembali ke detail produk, kita tambahin coding yang perlunya. Recycle view ulas, detail produk adapter dan segala macam. Ini saya copy aja lah ya, kayak dari yang sudah ada biar lama-lama, karena udah cukup panjang juga ya hari ini. Produk saya copy ya, RV ulas segala macam. Ini mirip-mirip ya strukturnya, sama seperti pemesanan tadi. Ada adapternya, ada array listnya. Kemudian saya lanjut. Nah, baru kemudian kita instansiasi RV ulas pakai apa, pakai linear layout manager apa, taruh di sini FAB. Nah, FAB-nya di sini ya. Nah, di sini. Kemudian yang kita lakukan, tambahin JSON array-nya. JSON array bisa copy paste dari yang sini juga bisa. Copy aja yang ini sampai dengan ini. Kemudian dimodifikasi lah seperti ini. Ininya diubah, ininya jadi array ref, ininya di res rating, ininya jadi detail prod adapt. Nah, biar gak lama saya copy paste aja dari sini ya. Dari sini JSON array ref. Kemudian saya taruh di sininya, di JSON 2 ya, sininya. Nah, baru kemudian
saya buat adapter untuk mengurus yang rating-rating itu. Bisa kalian cari di sini, ada promo adapter, copy paste aja, karena dia simple doang. Dia hanya sekedar nampilin rating, jadi nggak perlu ribet-ribet lah. DTL prod adapt ya. Nah, kemudian baru diubah detail produk, ininya produk DTL, kemudian ininya produk DTL, kemudian adapter ulasan. Nah, apalagi kita lihat atas-atasnya aman. Kemudian IMG foto, ini samain lah ya, samain dengan yang adapter tadi kita dikit doang, ada nama, tanggal, rating, foto, sama ulasan. Nah, itu samain aja persepsinya. Nah, saya ambil dari sini dulu. Bentar ya. Di sini adapter. Yang ini, ini. Saya ambil ini dulu. Jadi kita deklarasi dulu IMG foto segala macam tadi, rating marknya juga. Kemudian baru kita instansiasi ke 55-nya. Seperti ini. Nah, baru kemudian kita ngapain? Baru kita kasih foto-fotonya. Ini bisa ngambil dari itu ya, dari promo adapter tadi. Promo adapternya bisa juga. Ini bisa diubah jadi foto. Ini juga jadi foto. Ini juga jadi foto. Nah, ininya jadi IMG foto kayak gitu. Kemudian covernya kita ganti. Detail produk itu fotonya itu pakai foto ya, C fotonya jadi foto. Jadi sininya foto. Nah, kemudian yang kita lakukan lagi itu udah selesai. Nah, nama sensor segala macam ini saya jelaskan sambil jelaskan ini dulu. Filter, efek ulas, oke. Lalu di sini di bawah IMG foto. Nah, ini ada namanya nama sensor, seperti ada penjelasan di PowerPoint. Kalau namanya itu misalkan Lucas Tommy, berarti setengah dari Lucas Tommy, misalkan ininya sampai sini 5,5 gitu. Di sensor diubah jadi bintang-bintang gitu ya. Kemudian yang lainnya sama juga, ratingnya sesuai nilai rating, reviewnya juga sesuai review. Namun jika reviewnya bernilai 0 atau kosong, maka dituliskanlah tidak ada ulasan, sama seperti awalnya. Nah gitu. Kemudian jangan lupa kita sudah tambahin yang ini, kita hapus yang nggak butuh lagi. Kita hapus. Kemudian kita import di sini, alt import, alt enter. Nah, baru kemudian kalian bukalah produk PHP. Produk PHP dari sini. Produk PHP-nya itu yang di web ya. Nah, di web ini ada yang detail. Kita ke detail di sini, ada detail, ada produk. Nah, di sininya, nah di bawah ini else if produk detail. Jadi tambahin aja kayak gini. Nah, baru kemudian query-nya diubah. Jasa respon 3, ininya Q review. Jasa respon 3, row 3. Kemudian barulah tambahin query-nya, C nama pel, C foto segala macam, sesuaikanlah sama yang itu. Ntar ya, di sini saya copy dulu, karena agak panjang. Nah, yang ininya query-nya sama ininya yang itunya. Nah, gitu. Jadi ada nama pelanggan, foto, update status segala macam. Itu ditampilin semua sesuai yang kebutuhan. Kalau di sini 5, berarti ini juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan tambah-tambah dibutuhkan selain ratingnya 0. Kemudian yang diubah itu yang nilainya dikasih rupiah atau
penanggalan ya di sininya. Kemudian ini juga kita berikan apa di sininya, ada res rating sesuai dengan yang ada di apa namanya, di Android tadi. res rating ininya biasa respon 2, oke ya, 3 ya, bisa respon 3. Mau naruhnya di kiri boleh, setelah gambar boleh, sebelum gambar boleh. Yang pentingnya respon 3, ininya res rating gitu. Selanjutnya oke, kita coba jalanin ya, mudah-mudahan nggak error lah. Terminate. Coba install. Kita lihat belanja ST. Nah ini ada ya, hore enak tulisnya. Nah kemudian di sini juga ada lagi, dasar penipu katanya. Nah ini kalau dia agak vulgar atau gimana itu kita apa ya namanya ya, kita bikin di sininya intinya diumpetin lah teksnya. Nah ini juga sepertinya agak aneh ya, bentuknya kok kayak bola ketupat. Nah kita coba aja di cut view yang ini, gimana tadi editor ulasan, kita bulatnya ini kita ubah corner radiusnya, kita ubah misalkan jadi 100 dp. Apa sih yang terjadi? Apakah dia makin bulat atau nggak berbentuk? Tuh ya, makin kecil banget nih, nggak kelihatan lagi. Jadi ininya jangan kegedean juga lah, 25 dp misalkan cukup, 35 dp. Nah 35 aja coba. Ini ya udah agak bulat dikit. Intinya ininya kalau makin gede itu makin kecil ininya nantinya. Nah selanjutnya setelah itu yang kita lakukan, kita modifikasi dikit yang aplikasi web yang ini kita buka, namanya data review itu kita ubah config-nya, config sama config di sini ada yang perlu kita ubah juga, ininya cnama pel, karena kita pakai cnama pel bukan cnama. Ini juga ada lagi, ada enggak ya, bawahnya cnama pel, ada juga cnama pel, ini juga cnama pel. Nah itu dianya. Selanjutnya kita lihat di aplikasi web apakah sudah ada data review. Logout dulu ya, masuk lagi 1 2 3 4, masuk data review. Nah ini ada bekas T, dasar penipu. Nah nilainya 2 lagi ya. Nah kemudian baru kita lihat, kemudian kita proses sembunyi review itu kita atur ya, ininya jadi config. Nah kemudian ininya kita lanjut memberikan komentar bla bla bla. Oke itu aja. Kita coba refresh, kita coba dasar penipunya X di oke, berhasil. Komentar disembunyikan admin karena kurang pantas. Kita coba review ya, ore enak ini aman. Nah ininya, komentar disembunyikan admin karena kurang pantas. Oke seperti itulah ya, pertemuan ini nggak rasa udah berakhir. Dan kita lihat ratingnya 2, 5, 1 pelanggan, terjual 2. Begitu juga yang ini 3, karena baru 1 orang yang ngasih reviewnya. Ya gitu aja lah sih ya. Oke terima kasih.